Pak Yusuf ingin maju lagi di tahun 2024, itu hak setiap warga, hak politik setiap warga negara. Apalagi Pak Yusuf selaku ketua Partai Golkar. Oh iya. Apalagi ya, punya pengalaman, tapi syaratnya ada. Ya sebelum berpikir maju lagi jadi calon kepala daerah, ya menangkan dulu pemilunya di Kota Tasik, menang pileg dan menang pilpres. Selamat datang di Ngopi bareng Hilby Pramudia Podcast. Dua tamu saya kali ini atau teman ngopi saya kali ini tentu sudah tidak asing lagi bagi pemirsa Radar TV dimanapun Anda berada. Yang pertama, saya menyapa dulu yang paling senior nih, Haji. Kang Haji Yod Bintaraga, anggota Komisi 5 DPRD Provinsi Jawa Barat dari Partai Sikuning alias Golkar. Sehat, Kang Haji? Alhamdulillah. Oke. Wilujeng sonten, Kang Helmi. Terima kasih, alhamdulillah. Dan sebenarnya yang di sampingnya pun ini satu bendera. Siap. Benar kan? Kang Haji Nurul Awalin, apa kabar? Alhamdulillah baik. Sehat ya? Sehat. Oke, hari ini kita mau membahas sesuatu yang sebenarnya ringan, tapi ini saya pikir cukup menarik untuk kita diskusikan sambil ngopi. Ini terkait pemimpin yang akan memimpin 2 tahun ke depan Kota Tasikmalaya. Kemarin saya pikir Kang Yud paling pertama ketemu ya di Gedung Sate waktu pelantikan, dan kemarin juga ternyata Pak penjabat atau PJ Wali Kota Tasikmalaya Dr. C.K. Virgoansyah ini sudah mulai aktif bekerja gitu, dan kemarin juga yang pertama disambangi itu Gedung Dewan. Betul. Izin senior saya ini yang punya tuan rumah nih. Tapi sebelum bahas itu, ini ada yang perlu ini juga, karena kan kita juga tidak boleh melupakan orang yang sebelumnya, yaitu Pak Wali Kota Muhammad Yusuf, sekarang mantan gitu ya. Kalau menurut Akang nih, kan kemarin banyak ada beberapa pengamat-pengamat yang bahkan menyebut ada yang happy endingnya bagus, ada juga yang endingnya agak kurang ini gitu, meninggalkan beberapa catatan-catatan atau misalnya ada yang menyoroti itu. Kalau menurut Kang Haji sendiri, Pak Yusuf ini gimana tuh pas dari akhir, dari kacamata Anda sebagai wakil rakyat? Ya, saya kira memang harus dilihat dari beberapa sudut pandang. Kalau melihat dari sudut pandang kerjaan, ya memang tidak akan pernah selesai oleh satu orang pemimpin. Oleh karena itu kan dia berlanjut kepada pemimpin yang berikutnya. Tapi kalau apakah itu meninggalkan kesan di masyarakat, ya masyarakat yang akan menjawabnya nanti. Saya kira begitu. Kalau mewakili masyarakat kan sebagai wakilnya kan aja ya. Ya, kalau mewakili masyarakat saya kira kita mengapresiasi. Terlepas dari plus minusnya, barangkali itu bagian daripada fitrah manusia. Namun yang jelas ada beberapa karya yang cukup monumental yang dibuat oleh pemerintahan Budi Yusuf dan di akhir-akhir ini oleh Pak Yusuf sebagai wali kota, dengan kita DPRD juga sebenarnya. Misalnya bicara Hajer, bicara Cihideng dan lain-lain. Saya kira terlepas dari apakah itu nanti meninggalkan persoalan besar atau meninggalkan kekecewaan atau perlu penataan lebih lanjut, ya itu tugas kita berikutnya. Oke. Tapi memang pedestrian ini jadi sesuatu yang cukup membuat akhir yang cukup baik kalau di masyarakat ya. Saya lihat karena kan masyarakat cukup beberapa orang ya, walaupun iya betul semua kebijakan tidak bisa seluruhnya membahagiakan, memuaskan gitu. Ya, kalau lihat animo masyarakat secara umum, ya kalau ada yang kecewa lebih banyak yang puas. Kira-kira gitu. Oke. Benar. Ini mengkritisinya agak nanggung soalnya. Kan satu bendera juga Pak Yusuf. Benar kan? Jadi kayaknya agak harus Akang yang ngomong. Kudu nuti luhur. Harus Akang ya melihatnya lebih luas gitu. Nah, gitu. Kalau ini kan satu bendera. Pak Yusuf kan Golkar juga. Kan Golkar ini Golkar. Mengkritisi
satu rumah kan agak enak, tapi akan lebih beda bijak. yang satu level. Gimana nih, Kang Cuma Haji? levelnya di Kang atas John ini. melihat ending kepemimpinan dari Pak Yusuf lah kemarin. Ya, Kang Helmi, saya ini kader Partai Golkar ya, yang diawali jadi kader dari tingkat kelurahan, kecamatan, pernah jadi pimpinan partai Kota Bandung, sekretaris partai, terus jadi pimpinan partai di Jawa Barat, wakil ketua sudah 20 tahun. Betul. Dan saya adalah kader partai, pengurus partai Jawa Barat yang diperintah ikut mengantarkan Pak Muhammad Yusuf menjadi calon wakil wali kota periode yang lalu, berpasangan dengan Pak Budi. Dan Pak Yusuf pada perjalanannya menjadi wali kota. Kan gitu kan? Iya. Nah, saya masih tetap sekarang selain pengurus partai Golkar Jawa Barat, wakil ketua bidang organisasi, saya masih tetap dipercaya oleh partai dan rakyat di daerah pemilihan saya menjadi wakil rakyat di Jawa Barat. Itu yang pertama. Jadi saya tahu persis karena sebagai pelaku yang mengantarkan ya, Pak Yusuf jadi wakil wali kota, jadi wali kota, termasuk jadi ketua Golkar. Partai Golkar Tasikmalaya periode yang lalu. Ya, pada periode berikutnya kepengurusan Partai Golkar di Musda, memang saya agak berbeda konsep, tapi sesungguhnya memperkuat posisi politik Pak Yusuf. Tapi itu sudah selesai di dalam Musda. Dan saya tetap sebagai kader partai yang loyal kepada kebijakan-kebijakan keputusan partai. Itu satu. Yang kedua, orang itu kan ada waktunya. Dan waktu itu ada orangnya. Jadi pergantian kepemimpinan di Kota Tasik hal yang biasa. Pak Yusuf kan sudah habis masa jabatannya dan dikaitkan dengan pemilu serentak nanti, maka ada waktu kosong selama 2 tahun dan itu sudah ada ketentuannya, tidak boleh ada kekosongan jalannya roda pemerintahan, harus diisi. Dan pengisian itu menjadi hak prerogatif pemerintah pusat. Walaupun di dalam edaran dari pemerintah Mendagri, daerah boleh mengusulkan nama-nama. Ada 3 nama ya, yang diusulkan oleh DPRD, oleh daerah. Termasuk barangkali ada orang pejabat provinsi ya. Tapi yang keluarnya dalam surat keputusannya adalah Pak Dr. CK. Saya kira itu hal yang biasa karena memang otoritas pemerintah pusat kan seperti itu. Nah, bagaimana? Ya tentu kita ingin mendorong pejabat wali kota yang baru itu kan amanat undang-undangnya penyelenggara pemerintahan di daerah itu wali kota, kepala daerah dan DPRD. Itu sebagai penyelenggara pemerintahan di daerah. Yang tugasnya beda kan? Yang satu sama-sama bersama dengan wali kota membuat kebijakan pembangunan pemerintah. Yang satu membuat peraturan, yang satu mengeksekusi peraturan dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan. Jadi harus membangun
eh, komunikasi politik, sinergitas kinerja politik, kolaborasi di antara kedua lembaga ini secara baik agar memang mampu melaksanakan tugas sebaik-baiknya. Nah, ya mudah-mudahan kader partai kami Pak Yusuf waktu itu tentu sebagai manusia punya kelebihannya, punya kekurangannya. Nah, harapan saya yang baiknya dilanjut, yang kurang baiknya diperbaiki. Tapi saya ingin menyarankan kepada pejabat wali kota baru ini, saya kapasitas sebagai anggota Dewan Perwakilan daerah pemilihan kota Tasik, karena saya memang didoakan dan dipilih oleh sebagian suara dari kota Tasikmalaya. Suka tidak suka kan, senang tidak senang, saya adalah representasi perwakilan rakyat kota Tasik yang ada di Jawa Barat. Harapan saya tentu membangun kolaborasi, sinkronisasi, sinergitas kinerja politik yang baik. Sehingga ya kalau kemarin agak kurang, ya sekarang tidak boleh lagi kurang aja. Kalau dari kacamata Kang Haji sendiri yang lagi tadi pertanyaannya, ending dari kepemimpinan Pak Yusuf gimana nih? Ya, yang gini, jabatan wali kota itu kan 5 tahun. Iya. Setiap tahun itu kan ada LPJ, LKPJ. laporan keterangan pertanggungjawaban, ada laporan pertanggungjawaban 5 tahun masa akhir jabatan. Mestinya DPRD Kota Tasikmalaya yang memberikan penilaian dan eksekutif dan dewan itu pelayan masyarakat, gitu. Bukan harus dilayani. Jadi kita harus memberikan pelayanan yang bagus pada masyarakat. Jadi sebisa mungkin masyarakat tidak boleh dikecewakan, sedapat mungkin. Ya kalaupun ada yang kecewa, tapi lebih banyak yang tidak kecewa. Tadi seperti yang disampaikan. Dan terakhir, saya juga minta tanggapan sebelum nanti ke Kang Nurul. Pak Yusuf waktu di Arad tuh, karena setelah beres tuh keliling menyatakan saya siap maju kembali di 2024. Mungkin, ternyata jadi wali kota enak atau gimana gitu. Menurut Kang Haji gimana tuh statement atau keinginan itu? Dukung nggak kira-kira? Kalau tanya enak tidak enak jadi wali kota, nanyanya harus ke wali kota, ke mantan wali kota. Saya kan belum pernah jadi wali kota. Ya maksudnya, menurut Kang statement itu, keinginan itu. Tapi kalau, gimana? Tapi Kang Helmi, kalau Pak Yusuf ingin maju lagi di tahun 2024, itu hak setiap warga, hak politik setiap warga negara. Apalagi Pak Yusuf selaku ketua Partai Golkar. Apalagi ya, punya pengalaman. Tapi syaratnya ada. Ya sebelum berpikir maju lagi jadi calon kepala daerah, ya menangkan dulu pemilunya di Kota Tasik. Menang pileg dan menang pilpres, itu syaratnya. Tapi ke Kang Haji ada ini nggak, misalnya ngadehes gitu soal ini Kang, saya mau maju lagi gimana nih, kan ke senior gitu, minta masukan belum? Saya kira tidak harus ngadehes lah. Lamun can hafal biasa itu konsultasi lainnya deh. Nah gitu maksudnya, ada konsultasi ya. Konsultasi lah. Ya rekomendasi calon wali kota itu ada di Dewan Pimpinan Pusat. Dia bisa diusul kembali atau tidak. Ya. Tentu atas dasar pertimbangan saran pendapat pimpinan partai di Jawa Barat. Kalau misalnya itu ada statement itu memang dikeluarin
spontan saking antusias atau memang katanya sudah dapat dukungan Ya. internal gitu? Ya, memang waktu rakerda Nah. diusulkan supaya beliau maju kembali. Oh, iya. Tapi memang seperti disampaikan Pak Yor tadi, DPP akan mempertimbangkan dukungan masyarakat yang akan dilakukan melalui survei. Karena ini masih Jauh. jeda ya. Iya, masih jeda. Ya maksudnya saya itu apakah beliau menyampaikan itu tuh nggak terlalu dini gitu Mas? Tapi kan nggak apa-apa kan? Enggak, karena memang waktu raker itu Ya sudah sempat mulut iya, keluar. sempat di ini kan hasil raker. Oke, dan ini kan terakhir yang kita tadi tanggapannya sudah disampaikan bagaimana ending kepemimpinan Pak Yusuf. Kemudian yang baru sekarang PJ atau penjabat Wali Kota Tasikmalaya sudah aktif dan saya rasa hari ini beliau itu cukup aktif lah. Forkopimda sehari keliling kemana-mana gitu. Tapi yang jadi pertanyaan saya, apakah warga Kota Tasikmalaya akan di Dewan kaget gak pas tiba-tiba loh kok bukan nama yang santer disampaikan sebelumnya seperti tadi Kang Haji menyampaikan, tiba-tiba ini utusan dari pusat tuh benar-benar dari pusat gitu turun ke daerah, bukan nama-nama orang misalkan sebut saja kemarin ada sekda, ada kepala dinas dari provinsi gitu kan, yang itu yang standar, tiba-tiba celing gitu Ya, di Dewan gimana gitu kan? Kalau bicara by proses tentu kaget, tapi kalau bicara kewenangan tidak kaget. Ya, sebab ketika kita memproses itu pun kita tahu bahwa ini tidak bisa memaksa, jadi Mendagri tidak harus memilih dari yang 3 kita usulkan. Tapi apapun itu, secara pribadi saya kalau melihat gestur Pak CK ya, saya kira akan menjadi lebih baik. Indikatornya apa tuh? Ya, kalau dari gestur kan misalnya gini, dia habis dilantik, pertama beliau sudah silaturahmi ke DPRD, kemarin ada Rebo sebelum ke paripurna ke fraksi dulu semua bicara, dan sangat lugas bicaranya gitu. Di fraksi Golkar ya, saya hadir waktu itu. Jadi saya kesini ditugaskan oleh menteri, saya tidak ada kepentingan politik apapun kecuali saya ingin, karena ini tugas, ingin membantu teman-teman DPRD, teman-teman di Kota Tasik untuk membangun Kota Tasik lebih baik ke depan. Saya kira dari statement pertama itu saya bisa membaca gitu, kemarin dari gaya beliau bicara begitu saja, ya humble lah gitu, cukup enak lah gitu ya, tidak. Dan kalau kalian sendiri masih sosok yang masih muda, energi gitu. Saya sempat ngomong, saya bilang ya kalau begitu ya Tasik saya kira alhamdulillah kalau dikasih orang yang netral, tidak diaku oleh salah satu fraksi kan. Kalau yang 3 itu kan ada kesan diaku oleh salah satu fraksi, atau kalau sekedar semua fraksi misalnya gitu ya. Tapi kalau ini tidak ada yang bisa mengaku. Jadi dia netral, dan saya sampaikan bahwa di Tasik ini yang pertama ya dengan kehadiran PJ, saya bilang langsung dari menteri, ya kita ingin lihat model pemerintahan yang sesuai dengan kitab ngatur pemerintah, sesuai dengan peraturan pemerintah itu seperti apa gitu kan. Bapak yang bikin kitabnya siap. Kemudian yang kedua saya bilang Kota Tasik itu kota yang sedang berkembang pesat perkembangannya, tetapi tetap PAD-nya kecil, hanya 300 sekian miliar. Jadi kalau bisa Pak Wali, kita minta bantuan bagaimana agar ke depan ya pembangunan di Kota Tasik ini dipush betul oleh pusat maupun provinsi. Nah, beliau menjawab dengan gamblang, insya Allah yang bisa saya ketuk pintunya akan saya ketuk pintunya. Nah itu gitu. yang jadi ada apa namanya menguntungkan tuh katanya memang ya dia kan orang pusat, kita nggak ada segala macam ya, tinggal tolong dong Kota Tasik nih itu ada. Beliau menyatakan punya kesiapan. Saya siap. Saya yang bisa saya bantu akan saya bantu, tapi saya minta yang menindaklanjutinya kata beliau itu dinas-dinasnya. Saya akan fasilitasi, tapi tindak lanjuti oleh dinas-dinas, baik administrasi, perencanaan dan sebagainya, silakan oleh dinas. Saya akan bantu.
Ya. Insya Allah saya tidak akan terlalu sulit katanya dengan Ya karena kan levelnya gitu. mereka sudah di tingkat kementerian. Ya saya rasa itu yang kalau menurut saya yang Kelebihan. kredit point untuk Kota Tasik Nilai. dengan adanya Pak CK ini. Oke. Kang Haji gini, ini penting nggak? Kan ada yang mengatakan, ada juga yang mengkritisi. Dia kan udah tahu Tasik, kemudian dia ya orang Palembang gitu, jauh-jauh tiba-tiba ditugaskan. Seberapa berpengaruh itu akan berpengaruh kepada kepemimpinan dia ya? Ya begini, Pak Dr. CK ini PJ Wali Kota datang ke sini karena penugasan. Jadi memang harus taat terhadap perintah atasan Yang nugaskan. terhadap pemerintah yang memberikan tugas. Ya jadi PJ Wali Kota laksanakan. Ya. Dan harus didukung oleh legislatif Kota Tasik, oleh Masyarakat, Ulama, lingkungan pemerintahan Kota Tasik, para satuan kerja, dan oleh masyarakat dari berbagai lapisan. Tidak ada pilihan lain karena ini kan penugasan sesuai dengan sistem yang memang sudah kita sepakati dalam kurun waktu 2 tahun. Kan tugasnya untuk menyelenggarakan pemerintahan, menyelenggarakan pembangunan kemasyarakatan, dan melaksanakan pemilu di tahun 2024. Tugasnya mau tidak mau harus. Jadi sebenarnya tidak terlalu berpengaruh ketika dia kalau saja tadi ditanya, kan dia bukan orang Tasik, tidak tahu kultur Tasik, belum dianggap belum tahu kultur Tasik, kata siapa? Ya itu kan pejabat Kementerian Dalam Negeri, seorang direktur. Persoalan kultur Tasik, potensi Tasik dan lain sebagainya kan bisa dibahas, bisa dipelajari. Yang penting punya kemampuan nggak untuk percepatan adaptasi terhadap kultur adaptasi. Saya kira sekali Pak Dr. CK, pejabat, seorang direktur, pasti saya yakin punya. Dan kementerian tidak asal menunjuk. Semuanya sudah diperhitungkan. Yang tinggal ya diaplikasikan saja. Kan seperti itu sebetulnya. Tidak terlalu sulit. Kenapa? Kan wali kota itu hanya bergerak pada tataran kebijakan. Nah, tataran kebijakan, pelaksanaan teknisnya kan dibantu oleh para kepala satuan SKPD. Dan agar memang kuat didukung oleh dukungan politik dari lembaga legislatifnya. Nah, tentu kuncinya adalah Pak PJ Wali Kota itu harus melakukan komunikasi yang baik, termasuk dengan legislatif. Persoalan sekarang yang ada, ya begini, setiap wali kota, siapapun wali kotanya, dalam melaksanakan tugasnya kan harus berpijak berpedoman pada dokumen-dokumen perencanaan pembangunan yang sudah disepakati antara wali kota dan DPRD-nya. Nah, persoalan yang ada sekarang tentu Pak Wali Kota PJ ini kan belum mengikuti proses penyusunan APBD 2023. Saya tidak tahu apakah sudah ketuk atau belum ditetapkan. Kalau belum ditetapkan kan masih ada waktu ya, bisa dilihat untuk melakukan penyesuaian. Yang kedua, Pak PJ Wali Kota itu kan dalam melaksanakan tugasnya juga harus berpedoman kepada rencana pembangunan jangka panjang Kota Tasik, jangka menengah daerah Kota Tasik, RKPD Kota Tasik, dan APBD Kota Tasik. Itu yang harus dipedomani. Saya kira kalau masih ada RPJMD-nya, ya berpedoman pada itu saja. Tetapi kan RPJMD yang lalu itu isinya berbagai kebijakan yang tersepakati dan janji.
kepala daerah yang lalu. Nah sekarang bagaimana? Kalau misalkan ada terobosan-terobosan, ada kebijakan-kebijakan baru, yang itu saya kira bisa disusun RKPD, rencana kerja pemerintah daerah 1 tahun bersama, dan itu tidak harus dibuatkan perdanya, cukup dibuat peraturan kepala daerah, kan gitu, itu bisa dilakukan gitu. Tapi saya dengar tadi APBD-nya belum disahkan, kan itu masih ada peluang-peluang untuk. Nah, ini sistem pemerintahan ketika dipegang oleh PJ itu seperti apa nih, Kang? Karena kan tadi kalau misalnya RKPD sendiri ini kan tetap ada perencanaan yang harus sementara, yang baru ini tentu kan harus merumuskan kembali. Nah, bagaimana nanti roda pemerintahan ini supaya istilahnya tracknya jelas, rotasi akan dibawa kemana? Itu akan seperti apa nih sistemnya setelah dipimpin oleh PJ itu? Ya kan, kalau visi misi kan sudah selesai, Betul. Budi Yusuf. Iya. Di 2022 berakhir. Berarti kan yang 23 24 ini kan dia masuk kepada RPJMD, rencana jangka menengah daerah. Konsepnya sudah dibuat dan sudah disahkan. Nah, tinggal melihat ke sana. Tapi kalau saya melihat Pak CK ini, sekali lagi kalau melihat pola komunikasi yang sudah dibangun ya, 2 kali 3 kali kita komunikasi, saya kira dari segi latar belakang keilmuan pemerintahan kita tidak ragu lagi. Dari segi pengalaman dia bertugas, ternyata sudah bertugas di mana-mana, Kalimantan dan sebagainya, dia cerita. Kemudian dari segi mengakomodir keinginan kami masyarakat, saya sudah sampaikan tadi, misalnya dari segi anggaran, dari segi bagaimana beliau mengelola pemerintahan nanti, dia welcome. Bahkan dia mengatakan mari kita bersama-sama, dan beliau butuh dukungan dari DPRD dan seluruh masyarakat. Nah, kita akan lihat nanti dari 1 bulan 2 bulan seperti apa. Kalau saya punya harapan besar, justru dengan adanya Pak CK ini kita akan melihat sebuah model, model pemimpin yang ditunjuk oleh pemerintah pusat, yang tidak dibebani oleh pemilihan di daerah atau kepentingan. Nah, tidak ada kepentingan kelompok-kelompok seperti apa. Kalau misalnya ternyata malah lebih bagus, ini mungkin saya melihat akan jadi percontohan nanti bagaimana kita mengelola pemerintah ke depan. Gitu. Nah, soal pembangunan prioritas, kalau di wali kota yang dipilih oleh rakyat, otomatis kan dia ada janji politik, prioritas pembangunan tiap tahun ada. Kalau ini modelnya seperti apa nanti? Apakah kan ada itu RPJMD, RPJMD ada. Nah, kalau untuk 2023 APBD-nya sebenarnya tinggal mengetuk, ya di bulan November ini. Berarti kan kalau keburu masuk Pak CK, dia tinggal bisa lihat lagi aja mana-mana hal yang prinsip yang kalau perlu perubahan, kalau tidak lanjut. Nah, beliau tinggal membaca dari 2023 ini untuk nanti 2024. Karena punya satu lagi anggaran murni yang sepenuhnya atas komando beliau. Nah, seperti apa? Mungkin nanti saya katakan dari modal kita ke Tasik, dielaborasi dengan kemampuan beliau menggedor kementerian tingkat pusat, komunikasi dengan Mang Yot, DPD provinsi dan gubernur, seperti apa nanti beliau akan membangun Kota Tasik. Berangkat dari DPD yang kita punya. Nah, saya berharap besar karena beliau tidak dibebani oleh beban-beban politik kelompok itu kelompok ini, jalannya akan enak, melenggang gitu. Gas gitu. Gas kan. Sebab ketika dia membangunnya dia tidak untuk si Anu. Ketika ini dia tidak untuk si Anu. Nah, yang kedua saya punya keinginan itu, kalau saya lihat memang sepertinya Pak CK ini akan lebih berat di beban sebagai kepala pemerintahannya. Dia akan lebih fokus ke sana karena ahlinya di sana. Kepala daerahnya ya mungkin bisa ku sekda, bisa ku asisten, bisa ku siapa. Jadi masyarakat jangan berpikir aku mah bisa bahasa Sunda, aku mah jangan berpikir begitulah. Kan banyak yang ketemu dengan masyarakat, cuma tidak harus dia. Yang penting dia mengelola pemerintahannya dengan benar. Sekali-kali dia akan ke masyarakat, tetapi yang kepanjangan tangan beliau ke masyarakat setiap hari, ada sekda, ada asisten, ada kepala dinas, ada camat, ada lurah. Yang lebih teknis lah. Saya kira begitu, nggak ada masalah.
nggak ada masalah. Tapi muncul kekhawatiran itu kayak tadi yang paling receh menurut saya. Udah, kumaha cenah pemimpinnya nggak bisa bahasa Sunda. Itu hal-hal yang ecek-ecek lah. Ecek-ecek kan? Nggak usah dibesar-besarkan. Jadi komunikasi dengan pemerintah daerah itu kan tidak harus selalu dengan wali kotanya. Ya betul, itu ada sekda, ada asisten, ada para kepala dinas. Semuanya kan orang mungkin kebanyakan orang Tasik, orang Sunda, tahu tata krama, tahu etika, tahu bahasa, tahu kultur gitu. Justru yang kaget kalau memang para kepala dinasnya tidak menunjukkan perilaku seperti orang Sunda. Kan cilaka itu. Orang Sunda kan harus someah kade kasem. Gitu. Saya kira bagus. Saya setuju. Itu ya harus sadar dong. Di Jawa Barat itu hanya beberapa kota kabupaten yang memang sebagai daerah otonomi mampu mengurus rumah tangganya sendiri, diukur dari kemampuan PAD-nya. Mungkin hanya kayak Bogor, Tangerang, Bekasi, Karawang, itu Kota Bandung, yang lainnya, apalagi selevel Bekasi, Kabupaten dan sebagainya, belum mampu mengurus rumah tangga sendiri, diukur dari pendapatan asli daerahnya. Jadi sumber pembangunan, sumber penyelenggaraan pemerintahan pembangunan dan kemasyarakatan itu, kota kabupaten itu akan bersumber selain dari PADS-nya juga dari bantuan provinsi dan bantuan pusat. Oleh karena itu baik eksekutifnya, ya wali kotanya, sekdanya, para kepala dinasnya harus punya komunikasi politik yang baik dengan provinsi, dengan pusat, dengan provinsi dengan siapa? Ya dengan gubernur, dengan para kepala dinas, dengan anggota dewan juga. Karena apa? Di provinsi juga sama kan? Sebagai penyelenggara pemerintahan di daerah itu seorang gubernur, kepala daerah, dan 120 DPRD, termasuk dengan saya, wakil dari Tasikmalaya, kan gitu. Kan gitu kan Helmi. Jadi harus seperti itu. Kita harus membangun chemistry, kolaborasi, sinergitas yang bagus antara pemerintah kota, kabupaten dengan semua penyelenggara pemerintahan yang ada. Karena cukup besar dana-dana yang dikucurkan oleh pemerintah pusat maupun provinsi. 75%. Iya. Ya kalau nggak bagus nanti di stop bantuannya mau apa? Ayam tiap kan gitu. Rugi gitu. Oleh karena itu untuk mengatasi ketergantungan itu dituntut kepala daerah dan DPRD itu harus mampu meningkatkan pendapatan daerah dengan memanfaatkan segala unggulan potensi daerahnya sesuai dengan peraturan perundangan. Terakhir ini kan. Nah, kalau misalnya apa kira-kira yang misalnya harus untuk Kota Tasik sendiri gitu ketika hadirnya Pak ACK ini dari sisi pembangunan manusianya atau infrastruktur atau segala macam, kira-kira menurut Akang sendiri untuk Kota Tasik yang harus digenjot oleh Pak PJ ini? Ya, saya kira kan teman-teman di Tasik sudah banyak pengalaman. Kepala PJ wali kotanya juga seorang birokrat yang sudah banyak pengalamannya. Jadi sudah tahulah pasti apa yang harus dilakukan. Tapi biasanya orang itu ingin mendapatkan, masyarakat itu mendapatkan pelayanan yang lebih baik, yang lebih prima. Ya, jadi tidak boleh masyarakat dikecewakan. Sekecil apapun. Jadi para penyelenggara pemerintahan di daerah itu, wali kota, kepala dinas, termasuk DPRD-nya harus menjadi pelayan masyarakat, bukan untuk dilayani. Yang kedua tentu hal-hal yang menjadi program prioritas kebutuhan pemerintah daerah Kota Tasikmalaya harus dilanjutkan. Contoh satu, untuk membangun aksesibilitas infrastruktur yang bagus di Kota Tasik, itu kan ada jalan Lingkar Utara dan lain sebagainya.
itu masalah apa itu sistem drainase kota, soal persampahan, soal pendidikan, gitu. Dan tentu semuanya juga harus berpegang kepada apa yang menjadi potensi unggulan daerah Tasikmalaya itu kan sebagai kota industri perdagangan, ya, dan produk-produk produknya itu sudah booming, sudah go internasional, dan ini harus terus dikembangkan. Saya ingin bagaimana wali kota yang baru ini juga mampu melanjutkan perjuangan agar memang mempercepat proses pembangunan jalan tol Cigatas. Kedua, tentang peningkatan lapangan terbang Wiryadinata. Dulu kan sudah ada ya, 1 kali penerbangan, ada jalur Jakarta Tasik, rencananya Tasik, Jogja, Solo, Surabaya. Itu harus dilanjut lagi. Kenapa? Itu kebutuhan masyarakat Tasikmalaya. Oke. Baik, dan kalau Kang Nurul sendiri, apa nih pesan yang paling ketika kemarin sowan ketemu secara intern komunikasi, apa pesan yang paling spesifik gitu ketika dititipkan nih ke orang yang baru datang gitu, yang mungkin harus banyak belajar dan beradaptasi? Ya, terawangan saya gitu, buat terawangan aja. Implengan. Ya, telahan saya gitu ya dari segi cara komunikasi, saya katakan Gus Dur, kemudian kita langsung bisa nyambung bicara gitu. Saya kira ini tinggal Tasikmalaya mampu tidak memanfaatkan beliau, mampu tidak kita memanfaatkan beliau untuk membangun kota Tasik dalam waktu yang singkat ini, 2 tahun itu ya, 2003, 2004. Beliau sudah welcome. Ayo, apa yang saya bisa kerjakan, saya akan kerja keras untuk Tasik. Manfaatnya untuk apa? Kalau dia berhasil, karirnya bagus nanti di pusat, Tasikmalaya juga akan berterima kasih dengan beliau. Jadi saya kira, saya berharap kepada seluruh elemen masyarakat, sudah pasti kalau DPRD, para ulama, para seni, pemuda, semuanya lah, semua kelompok yang di Tasik, ayo kita dukung wali kota ini untuk bisa melaksanakan tugasnya dengan baik untuk memajukan kota Tasikmalaya. Beliau sangat terbuka dan kita berharap, dan dia juga sangat mengharapkan dukungan kita supaya 2 tahun ini, 23, 24 ini maksimal beliau bisa bekerja, terlihat hasilnya di kota Tasikmalaya. Ya, Pak Helmi gini, pejabat wali kota sekarang itu kan tugas dan kewenangannya sama dengan wali kota, hasil pemilu sama itu. Oleh karena itu ya saya berharap jangan ragu Pak Dr. CK itu. Apalagi itu tadi tidak ada kepentingan-kepentingan. Tidak ada kepentingan. Tidak diaku-aku oleh. Tapi kalau nanti setelah 2 tahun ada kemauan politik untuk ke situ, itu hak politik pribadi lah. Yang kedua ya mending kompak, sama-sama dukung, dan jangan ada negara dalam negara. Ya. Jangan ada kelompok ini, kelompok yang tidak mendukung wali kota, kelompok yang mendukung wali kota, atau membuat kelompok sendiri. Padahal wali kotanya pada korsekan, dia seolah-olah seperti wali kota, jangan begitu. Buat apa? Ya, setuju. Oke. Jadi ya ini juga pola kepemimpinan dia diuji juga di sini. Diuji dan saya pikir walaupun sederhana tapi diskusi ini cukup banyak dagingnya, sudah hampir 40 menit nih. Nanti mudah-mudahan diskusi ini bisa mencerahkan masyarakat tentang keraguan masyarakat tadi gitu, yang ternyata mungkin ini ada sedikit keraguan, tapi ternyata tadi sudah dijawab sebenarnya oleh tokoh-tokoh ini yang tentu paham bagaimana mengolah sebuah pemerintahan, dan nanti yang dibutuhkan adalah kolaborasi. Dan kolaborasi itu tadi sudah diungkapkan bahwa siap untuk berkolaborasi, dan ya masyarakat kita harus mendukung. Nanti kita ya update lagi aja bulan 2 tahun ke depan kita evaluasi lah, dengan menghadirkan orang-orang lebih banyak ya kan. Siap. Karena ini kan butuh
butuh di apa istilahnya ya dievaluasi, butuh terus dievaluasi gitu ya, karena ini untuk Dan SK wali kota juga tidak langsung 2 tahun. Setahun. berlaku setahun. Jadi wali kotanya dievaluasi juga dan wali kota juga boleh mengevaluasi para pembantunya. Iya. Ya, kalau yang cerdas, berkualitas itu dan loyalitasnya kan perlu loyalitas di organisasi itu. Iya. Ya, saya kira itu bisa dilakukan oleh seorang wali kota. 2-3 bulan lagi kita coba gelar diskusi lebih banyak lagi. Saya berdoa saja wali kota ini bisa melakukan tugas sebaik-baiknya. Amin. Ya, kita dukung. Sampai di sini perjumpaan kita di Ngopi Bareng hari ini. Terima kasih atas atensinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.